seorang Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi adalah sebuah fakta bahwa surat itu ditulis ketika dia berada dalam penjara. Bisa jadi kita membayangkan bahwa kondisi penjara pada saat itu adalah kondisi penjara yang ada di sekitar kita di saat ini. Penjara yang mungkin saja tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia. Karena dengan tujuan agar ketika keluar dari penjara itu, maka seorang itu akan berubah. Tapi penjara pada zaman Romawi, ketika Rasul Paulus masuk ke dalamnya, itu bukanlah penjara yang membuat seorang manusia menjadi manusia, tapi penjara yang penuh dengan berbagai macam persoalan. Orang yang di dalam adalah penjahat kelas atas. Bahkan ketika Rasul Paulus berada dalam penjara, dia tersiksa secara mental, secara fisik. Tidak bisa melakukan hal yang biasa dia lakukan. Dan di tengah berbagai macam persoalan tantangannya secara pribadi, seorang Rasul Paulus miliki, tiba-tiba saja dia mendapat sebuah kabar. Ternyata jemaat yang ada di Filipi, jemaat yang dia bangun dengan susah payahnya, sedang menghadapi persoalan yang begitu berat, terkhususnya dalam hal pelayanan. Mereka bingung, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Yang mereka mengerti dan pahami, mereka harus mengirim surat kepada Paulus, meminta hikmah, meminta petunjuk. Jadi ketika jemaat di Filipi memberikan surat kepada Rasul Paulus, isi suratnya penuh dengan begitu banyak persoalan. Mulai dari ajaran baru yang masuk dalam persekutuan, mulai lagi dalam persekutuan yang terpecah, dan begitu banyak persoalan-persoalan lainnya. Yang kalau umpamanya kita banding, seorang Paulus sudah punya masalah, ditambah lagi dengan masalah yang diberikan oleh jemaat di Filipi. Dan kalau kita berikan masukan dalam kehidupan kita, otomatis hal yang paling utama atau hal yang biasa kita lakukan adalah protes. Ya kan? Protes. Kenapa? Kita punya masalah. Kok masalah ini tidak bisa selesaikan itu masalah? Padahal Paulus sudah tinggal dengan begitu banyak hikmah, begitu banyak pengajaran. Kenapa dia bisa menyelesaikan masalah yang ada? Dalam kehidupan berpelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, seringkali itu menjadi bagian kehidupan yang tidak terpisahkan. Masalah di keluarga, masalah secara pribadi, masalah yang tidak henti-henti, ditambah lagi masalah pelayanan, ditambah lagi dengan ada orang datang baju. Kita punya masalah yang banyak. Rasa-rasanya kita sebagai orang manusia biasa tidak sanggup. Rasa-rasanya kita tidak punya kekuatan untuk dapat terus tersenyum dan mengatakan kepada orang yang datang, tenang saja, semua akan baik-baik saja. Tapi menariknya, dalam kitab Filipi, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bahkan di ayat 13, pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus menyatakan dalam kehidupan Filipi bahwa segala perkara dapat dia tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadanya. Jadi pertanyaan bagi kita, pertanyaan terbesar adalah kekuatan seperti apa yang Paulus miliki sehingga dia mampu bertahan menghadapi berbagai macam persoalan. Bapak Ibu yang diberkati, kalau kita ingat kembali perjalanan kehidupan dari seorang Rasul Paulus, maka kehidupannya tidak seperti jalan tol, tidak seperti jalan yang lurus tanpa lubang, tapi penuh dengan gelombang. Seringkali dia bangun, seringkali dia jatuh, dia bangun, dia jatuh. Bahkan dalam suatu titik perjalanan kehidupannya, dia pernah berencana akan melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Tapi karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus merubah perjalanannya. Sebelumnya dia adalah seorang yang penting dalam kehidupan bermasyarakat Yahudi, seorang ahli Farisi. Tapi karena mengikuti Yesus, dia dikejar-kejar, dia akan dibunuh, jadi dia dibenci oleh masyarakat sendiri. Perubahan total kehidupan yang dialami oleh seorang Rasul Paulus membuat dia sadar
bahwa kalau sampai saat itu, meskipun dalam penjara, dia tidak mampu melewati semuanya kalau tanpa penyertaan daripada Tuhan. Itu tergambar dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Bahkan surat kepada jemaat Filipi itu bernuansa penuh dengan keceriaan. Ada belasan kata bersukacita. Hanya orang yang sadar bahwa karena penyertaan perlindungan daripada Tuhan, dia ada sampai saat itu yang mampu bersukacita dalam berbagai macam peristiwa. Berarti perasaan sukacita, perasaan kekuatan yang berasal daripada Allah, bukanlah berbicara mengenai kekuatan secara pribadi, tapi ini berbicara mengenai keberserahan diri kepada Tuhan. Paulus sadar bahwa dia tidak bisa mengendalikan yang sudah terjadi. Masa lalu yang sudah lewat, dia tidak bisa ubah. Dosa-dosa yang sudah dilakukan, dia tidak bisa perbaiki. Paulus mengerti bahwa masa depan yang ada di hadapannya tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dia susun sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi Paulus mengerti dan paham baik masa lalu dan masa depan sudah dituntun dan disertai oleh cinta kasih Tuhan. Sehingga ketika berbagai macam persoalan datang dalam hidup, ketika berbagai macam pergumulan menghampirinya, dia tidak berkata, Saul, ya kan? Saul. Tapi dengan sukacita, dengan keberserahan diri, dia menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terserah Tuhan mau atur sedemikian, terserah Tuhan mau mengarahkan dia kemanapun dia melangkah. Karena dia yakin kalau sampai saat itu di dalam penjara Tuhan terus jaga sertai, maka kehidupan selanjutnya pula terus akan berada dalam penyertaan dan cinta kasih daripada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara pribadi saya punya kelebihan. 2 tahun yang lalu ketika perkenalan dengan jemaat, saya bilang kepada jemaat, saya punya kelebihan Bapak Ibu dibandingkan Bapak Ibu dalam hal penglihatan. Kalau Bapak Ibu bisa melihat 10, 20, 30 meter, maka kemampuan melihat saya hanya 2 atau 3 meter. Itu bagi saya adalah sebuah kelebihan. Dan menariknya, kekhawatiran yang timbul dalam hati, bagaimana kalau seandainya ketika bertemu dengan jemaat di pasar, ketemu di jalan, ketemu dimanapun, karena kita tidak bisa lihat, pun jemaat bilang disombongin garis, disombongin dia, masa orang lewat dia yang menyapa. Kekhawatiran seperti itu muncul dalam hati dan menjadi pergumulan selama 2 tahun. Mencoba mengerti dan menjelaskan kepada jemaat yang ternyata sangat luar biasa. Jemaat mengerti, bahkan membantu saya secara pribadi untuk melewati berbagai macam rasa kekhawatiran itu. Sehingga meskipun pelayanan harus malam hari, meskipun pelayanan harus penuh dengan hujan, penuh dengan becek, penuh dengan jalan yang terjal, jemaat hadir. Bahkan dalam suatu peristiwa pertama kali pelayanan menuruni sebuah bukit, dan di tengah derasnya hujan, otomatis bukit itu akan penuh dengan lumpur, dan kemungkinan karena kemampuan mata saya akan jatuh. Maka ada 2 ibu, 2 pelayan Tuhan di luar, satu di depan bagian, satu di belakang bagian. Jadi tahun 3 betul pelan-pelan, dan pada akhirnya kami bertiga sama. Di situ saya menyadari bahwa ternyata kekuatan daripada Tuhan itu tersedia ketika kita mau merasakan dan melihat bahwa ada setiap kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Lantas yang menjadi tugas tanggung jawab kita adalah merespon kebaikan yang sudah berikan, yang sudah Tuhan berikan. Pertanyaannya kan, bagaimana cara merespon kebaikan itu? Bagi yang diberkati, di sebuah desa hiduplah 2 orang petani. Ceritanya saya suka ini. 2 orang petani ini punya kerinduan.
Karena sudah waktunya untuk menanam, maka mereka sangat merindukan untuk turunnya hujan. Tapi karena musim kemarau yang panjang, mereka kebingungan bagaimana caranya mereka mendapatkan air kalau seandainya hujan tidak turun. Maka sebagai seorang Kristen yang taat, yang penuh dengan keimanan yang luar biasa, rajin ibadah, penatua, berbuat seorang penatua, mereka memutuskan untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam. Karena mereka tahu hanya Tuhanlah yang mampu menurunkan hujan. Lantas mereka melakukan apa yang sudah diniatkan. 3 hari 3 malam. Kita sebut saja petani A dan juga petani B. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari pertama mereka lakukan berdoa, memuji nama Tuhan dan berpuasa. Di hari kedua, mereka tetap melakukan hal yang sama. Tapi yang membedakan antara petani A dan juga petani B adalah kegiatan di hari kedua ini. Petani A melakukan hal yang dia bisa, memuji nama Tuhan, berpuasa dan menyanyi. Sedangkan petani B tetap melakukan hal yang sama, cuma ketika matahari sudah mulai tinggi, dia mengambil cangkulnya dan dia pergi ke ladangnya. Karena sudah berbulan-bulan ditinggalkan, otomatis ladangnya ditumbuhi dengan berbagai macam rumput. Jadi dia mencabut rumput itu semua. Belum lagi karena mungkin saja batu yang mengelilingi, batu-batu yang ada di angka. Kemudian bedeng yang pertamanya sudah hilang karena dibiarkan terlalu lama, dia mulai bentuk kembali. Selama setengah hari petani B mengerjakan hal tersebut. Dan pada waktunya hari ketiga, mereka tetap berdoa. Tani A, petani B berdoa, puji nama Tuhan dan membaca firman. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita semua, kira-kira Tuhan Yesus mau turunkan atau Tuhan Allah mau turunkan hujan di mana? Petani A atau petani B? Di mana Bapak Ibu? Karena Tuhan penuh kasih, maka Tuhan akan menurunkan hujan kepada petani A dan juga petani B. Cuma pertanyaan selanjutnya, siapa yang siap? Petani B. Karena dia sudah mempersiapkan, jadi ketika berkat itu turun, hujan itu turun, dia siap menjadi alatnya Tuhan untuk dapat membagikan berkat itu dalam setiap kehidupan. Itu yang ditunjukkan oleh seorang Rasul Paulus. Dia tidak bisa mengendalikan masa lalu dan masa kininya, tapi dia bisa mengendalikan dirinya. Sehingga ketika berbagai macam persoalan datang dalam hidupnya, yang dia bisa lakukan adalah memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit dan menunjukkan kepada semua orang yang ada bahwa dengan keberserahan kepada Tuhan, maka hidup yang dipunyai, hidup yang dimiliki akan terus diberkati oleh Tuhan. Sehingga ungkapan Tuhan yang utus, Tuhan yang urus, itu menjadi bagian kehidupan dari beriman kita semua. Siapapun kita, dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab, dalam kehidupan ataupun dalam keluarga siapapun, ketika kita mau meyakini bahwa Tuhan yang urus kita dalam dunia, Tuhan yang urus kita dalam semua pekerjaan, Tuhan yang beri keluarga bagi kita, maka Dia akan memperlengkapi kita semua untuk dapat menjawab tugas tanggung jawab itu. Sehingga melalui setiap tindakan, perbuatan, pikiran, dan perkataan yang kita lakukan, kita dapat menjadi berkat bagi setiap kehidupan yang ada di sekitar kita. Dan itulah yang diajarkan oleh Komisi Jemaat Pribadi Sarbangan itu selama 2 tahun dalam pribadi secara pribadi. Untuk itu, terima kasih jemaatku, Komisi Jemaat Pribadi Sarbangan itu. Terima kasih MPJ, terima kasih P2 HMG, terima kasih pengurus-pengurus kelompok dan PLK, terima kasih anak sekolah minggu mulai dari balita sampai orang tua lansia.
tanpa tuntunan, tanpa wejangan, tanpa arahan dari Bapak Ibu, dari saudara-saudara sekalian, bisa jadi dia tidak mungkin sampai saat ini. Tapi karena tuntunan, karena kekuatan, karena penyertaan daripada Tuhan dan juga dorongan daripada Bapak Ibu, sampai saat ini kita boleh bersama bersyukur. Ada sedikit kebanggaan karena sebagai pendeta pertama yang dilahirkan oleh Gemis Jemaat Ebenezer Manganing. Biar firman Tuhan di saat ini terus memberkati kehidupan kita semua, memberkati semua tugas tanggung jawab dan pelayanan yang kita miliki. Amin.